Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bagikan apa sih penyebab merpati kalian itu ngebuang. Tapi sebelum kita bahas ke videonya, yang baru hadir, subscribe dulu dong, biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Yuk langsung kita bahas saja, kenapa merpati kita itu bisa ngebuang. Yang pertama penyebab merpati kalian itu ngebuang. Salah satunya itu merpatinya sedang mabung. Nah, gimana nih merpati yang lagi mabung? Tuntaskan dulu mabungnya. Jadi kebanyakan kalau biasanya ya, waktu saya dulu-dulu nih pemula nih ya, merpati mabung itu saya latih teman-teman. Terus jaraknya itu jauh-jauh ya, karena saya pengen ngikut dengan yang lain. Nah, disitulah letak kesalahannya. Jadi merpati yang sedang mabung itu boleh dilatih nggak? Banyak yang berkata nih, dari salah satu senior saya, ada yang boleh, ada juga yang mengatakan tidak. Tapi saya ambil kesimpulan kalau tidak dilatih, kebanyakan merpatinya nanti kita setelah selesai mabung itu lama lagi. Nah, solusinya biar merpati kalian tidak ngebuang, itu untuk jarak pelepasan, jarak latihan itu jangan terlalu jauh. Jadi cukup beberapa meter saja. Jadi bertujuan ini kalian hanya melatih memperlancarkan otot-ototnya saja agar tidak kaku. Jadi seperti itu. Sarannya itu dari beberapa senior juga ada yang mengistirahatkan terlebih dahulu si merpatinya. Jadi jangan kalian melatih merpati yang sedang mabung. Itulah faktor penyebab merpati kalian itu ngebuang. Nah, terus yang kedua nih teman-teman. Yang kedua, yang membuat merpati kalian itu ngebuang biasanya itu dari ingatan si merpati atau merpati ini dulunya atau masa piyiknya itu mengalami trauma, teman-teman. Jadi biasanya merpati-merpati yang memiliki sprint dan tembak kenceng nih, merpati yang suka ngebuang, awalnya itu tidak ngebuang. Nah, setelah itu jadi ngebuang, teman-teman. Nah, kalian kan tidak tahu nih, biasanya itu ada bagian sapit udang yang patah atau merpatinya itu mengalami trauma. Nah, caranya gimana? Kalau merpati kalian sapit udangnya patah, kalian perbaiki dulu sapit udangnya. Nah, perbaikinya pakai apa, Bang? Perbaikinya itu pakai minyak ikan dengan campuran dengan obat kalak, teman-teman. Itu obat tulang buat manusia. Nah, itu bagus sekali untuk mengatasi patah tulang si merpati, khususnya di merpati, karena saya juga pernah mengalami si merpati ini patah capit udangnya, teman-teman, dikarenakan tembaknya terlalu keras. Terus ada yang orang jahil nih, ketika diterbangkan itu biasanya si pelepas ini jahil, dia menekan sapit udang. Biasanya juga dari teman-teman yang nggak suka terhadap merpati kalian, itu bisa jadi ketika megang-megang dia terlalu keras menekannya. Nah, itu menyebabkan merpati kalian itu alhasil ngebuang terus-terusan. Jadi perbaiki dulu ya, itu traumanya teman-teman. Itu jadi biasanya merpatinya itu mengalami trauma. Nah, untuk memperbaikinya itu dengan dikasih obat kalak atau obat tulang. Lakukan pemberian obat ini secara rutin dan benar ya teman-teman. Nah, kalau kalian nggak tahu cara pemberiannya, saya sudah bagikan juga videonya. Tinggal cek saja di playlist, itu sudah ada gimana cara menyembuhkan sapit udang yang patah. Nah, terus yang ketiga nih teman-teman. Yang ketiga ini memang susah ditangani teman-teman. Nah, yang ketiga ini apa? Yang ketiga itu adalah dari karakter merpatinya teman-teman. Jadi saya pernah punya pengalaman satu merpati, namanya siapa ya? Lupa lagi. Jadi merpati ini nih awalnya itu rusak teman-teman. Di pemilik pertamanya rusak. Rusak dikarenakan jaraknya itu terlalu cepat untuk menjauhkan merpati. Padahal merpati ini masih sangat muda, teman-teman. Nah, karena terlalu cepat mengakibatkan ketika masa mengeram, terus
istirahat panjang, dia untuk mengembalikan otot-ototnya itu sudah susah lagi dibentuk karena belum waktunya, sudah rusak. Tetapi itu kan ada dasarnya, teman-teman. Itu bisa diperbaiki. Saya udah tanyakan ke beberapa senior, ternyata setelah diselidiki, terahannya, darahannya, memang itu bawaan dari si merpatinya. Ibaratnya sedisiplin apapun, serapi apapun kalian melatihnya, merpati ini nih, merpati saya tuh, saya dikasih tahu nih sama yang memiliki terahnya. Jadi segimanapun saya sabar dalam melatihnya, alhasil ketika nanti jauh, ya kayak gitu lagi. Jadi ngebuang ke atas, ke kanan, dan ke kiri. Nah itu bawaan dari si merpatinya, ditambah lagi salah dalam waktu masa merpati ini masa pembentukan otot. Nah, di masa-masa pembentukan otot lah ini sangat rawan, teman-teman. Jadi untuk mengatasinya gimana? Untuk mengatasinya ini saya pribadi belum ada solusi, teman-teman, karena ini dari bawaan atau gen si merpatinya tersebut. Saran saya kalian ganti merpatinya. Udah jangan fokus dengan merpati itu. Itu ada, teman-teman, merpati yang seperti itu dari bawaan cicit, nenek, moyang, ya semuanya itu sudah bawaan dari karakter si burungnya. Nah, terus yang keempat itu biasanya merpati yang ngebuang ini biasanya kurangnya tenaga, teman-teman. Jadi merpati kalian itu belum waktunya masa-masa penggojrotan atau pembentukan otot, tetapi kalian terlalu memaksakan. Jadi contoh hal, merpati yang baru angkat giringan atau baru kalian latih satu giringan, kalian sudah ditargetkan 100 meter. Alhasil merpati kalian itu nggak bakalan landing ke betina dengan baik. Nah ini faktor tenaga itu mempengaruhi dari landasan ke betina kita, teman-teman. Jadi saran saya untuk setiap merpati itu berbeda-beda, teman-teman. Jadi merpati satu dengan merpati yang lainnya itu berbeda. Jangankan merpati satu dengan yang lainnya, kakak beradik pun, teman-teman, itu berbeda. Nah solusinya gimana, Bang? Solusinya kalian atur jarak. Tanyakan kepada pelepas nih, atau kalian yang geber, kalian rasakan sendiri ketika merpati tersebut di jarak tertentu dia over atau ke kanan dan ke kiri atau ngebuang, kalian majukan lagi. Jadi didekatkan lagi. Jangan ditambah terus-terus. Setelah itu kalian evaluasi di perawatannya, teman-teman. Jadi perbaiki perawatan merpati kalian. Jaga kondisi si merpatinya. Nah, itulah 4 faktor penyebab merpati kalian itu ngebuang, teman-teman. Jadi dari yang pertama itu dari faktornya itu merpatinya mabung, yang kedua itu merpatinya trauma, yang ketiga itu bawaan si merpati, dan yang keempat salah latih atau tenaga belum ada, kalian sudah menjauhkan. Bermain merpati ini kita harus jeli dan pandai-pandai mengatur gimana caranya merpati kita itu landing ke betinanya bagus. Saya juga udah bagikan tips-tipsnya awal merpati giring perdana agar tidak rusak itu gimana. Silakan kalian tonton. Nah oke, teman-teman, mungkin segitu saja faktor penyebab merpati kalian itu ngebuang. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.